Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelnya Retno. Malam ini Retno mau bahas sekilas tentang pengalaman Retno tentang kehamilan ya. Ini pengalaman pribadi Retno selama 2 tahun terakhir sampai mengalami 2 kali keguguran. Tapi sebelum kita bahas itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu ya. Baik, untuk cerita ini memang agak sedih sih. Jadi Retno itu dari tahun 2020 sampai 2021 memang notabene kami tuh nggak sama-sama sehat, tapi memang kami sama-sama kerja, sama-sama memang capek gitu ya. Jadi saat itu di tahun 2020 tepat di bulan Agustus itu Retno ngalamin kehamilan di trimester pertama. Jadi waktu itu di kehamilan usia 3 bulan. Memang dari awal kehamilan itu memang Retno ngalamin flek-flek yang terus, tapi bukan yang banyak sekali. Jadi Retno pun sendiri juga disuruh bed rest karena Retno juga bekerja di sana. Jadi kita, dan alhamdulillahnya kerjaan itu pun saat itu masa pandemi ya, jadi kita harus WFH dan memang harus stay di rumah. Jadi sekalian Retno itu bed rest total gitu. Setelah itu memang Allah itu berkehendak lain gitu, Allah mungkin lebih sayang gitu ya. Jadi pas malamnya, padahal itu juga naik kendaraan roda 4, kita memang mau cari makan, hanya cuma mau cari makan aja. Memang dalam keadaan perutnya tuh juga memang lagi sakit banget. Nggak biasanya, bukan sakit perut yang sakit yang gimana gitu, bukan, tapi memang sakit sekali, kayak memang ditusuk-tusuk di bagian bawah gitu, kayak ada yang mau keluar, dan memang itu nggak bisa tertahan lagi. Sampai besok paginya jam 3 itu memang keluar darah, keluar memang gumpalan darah seperti itu, dan ternyata memang udah nggak terselamatkan gitu. Akhirnya jam 3 pagi itu kita mau cari rumah sakit, nggak ada dokter yang standby gitu, dan akhirnya kita nemu satu rumah sakit ABK. Itu memang rumah sakit yang paling bonafit di daerah Kalimantan Barat, dan cuma hanya itu aja yang ada dokternya saat itu. Jadi memang udah langsung dicek, langsung dievaluasi kayak gitu, emang udah nggak ada. Jadinya udah bersih sama sekali, emang udah nggak tersisa sekali. Di tes pack itu pun juga udah negatif gitu ya. Selang itu memang ya namanya kita, tapi hebatnya pas itu memang langsung bersih, jadi Retno nggak usah pakai kuret gitu. Selang 1 tahun setelah itu, di tahun 2021 Retno ngalami kehamilan lagi, tepat di bulan di bulan November 2021 kemarin ini. Di bulan November Retno ngalamin suatu kehamilan lagi, tanpa program, tanpa apapun. Memang saat itu juga suami lagi dinas, lagi tugas, jadi memang baru pulang. Mungkin ya udah, kita memang pengen punya keturunan gitu. Jadi akhirnya Allah kabul lagi doa kita, memang benar. Dan selama 2 bulan itu, nah ternyata alhamdulillahnya karena suami tadi habis sekolah, jadi suami ini dipindahkan karena kita tuh pengen banget yang namanya pulang kampung, karena kita bukan asli orang Pontianak, tapi kita juga notabene juga orang Jawa. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk mengurus untuk pindah ke Jawa. Dan alhamdulillahnya saat itu pas pengumuman suami saya penempatan di mana, itu saya sedang ke dokter. Rencananya saya tuh mau program hamil, dan ternyata pas saya mau bilang sama dokternya, Bu, udah telat ya katanya. Dan memang kata dokternya itu memang begitu, ini tuh udah hamil, udah ada kantungnya, udah usianya udah sekitar 4 minggu. Dia bilang, loh iya Kak Dok, jadi kita gimana ini? Udah nggak usah promil, alhamdulillah memang udah ada bakal janinnya, udah ada kantongnya, dia bilang itu. Selang kemudian suami saya dapat telepon, dan penempatannya memang tembus kita pulang ke Jawa. Nah dari 1 bulan itu memang gak ada hamil rewel sama sekali. Alhamdulillahnya berbeda sekali sama yang hamil yang kemarin, yang tahun kemarin. Jadi Retno ngalamin sesuatu 2 kali perbedaan gitu ya.
Jadi dari situ Retno akhirnya belajar, oh iya ini anak ini enak ini. Jadi Retno tuh doyan makan sekali. Yang kedua ini memang gemuk sekali, gemuk memang semuanya dimakan. Namun pas itu kita mau pindahan dan pindahan itu butuh tenaga yang ekstra. Kita ngepak barang itu sampai 2 minggu nggak selesai kita ngirim ini ngirim itu, dan saya pun juga kerja dan memang capek sekali sampai saya mengeluarkan flek, benar-benar flek saat itu. Dan ternyata alhamdulillah fleknya itu kita bawa ke dokter, dikasih obat sama dokter, alhamdulillah udah nggak apa-apa lagi. Dan ternyata kita nggak tahu ya, wallahu alam. Jadi dokter itu yang hamil yang bulan berikutnya itu udah masuk ke usia 3 bulan. Dokternya bilang gini, loh Bu, ini kan udah masuk ke 3 bulan ya, kok belum ada bakal janinnya? Dia bilang, padahal ini kan udah masuk ke minggu ke-8, harusnya minggu 8, minggu 9. Akhirnya disuruh lagi datang lagi 2 minggu lagi, kita cek lagi 10 minggu. Dia bilang ternyata memang benar nggak ada ini harus dikuret, katanya dokternya seperti itu. Dan ternyata memang miris sih. Waktu itu saya tahan-tahan, saya tunggu-tunggu, enggak, saya pindah. Akhirnya saya pindah lagi dokter yang satu ke dokter yang lainnya. Sebelum saya memutuskan untuk kuret, saya nggak mau dong di usia, karena kan memang ada juga yang bakal janin itu nampaknya di 12 minggu gitu kan. Saya tunggu sampai 12 minggu nggak bisa. Habis itu udah saya nggak mau respon dulu. Pindah dokter ke satunya, beliau bilang, Bu, jangan dulu, kita kan belum tahu. Jadi saya makin bimbang. Akhirnya, Dok, tapi saya ini mau pindah ke Jawa, jadi bagaimana dong? Nggak apa-apa, ibu bawa aja pulang ke Jawa, tapi ibu harus careful Bu, ibu harus safety Bu, begini. Terus saya minta akhirnya surat perjalanan, karena saya sedang hamil, untuk naik pesawat saat itu ya. Jadi akhirnya sampai hari hanya kita mau pindah itu memang lelah sekali, capek sekali. Kita terbang itu memang pagi. Kita terbang pagi dan memang saat itu cuaca memang benar-benar lagi buruk banget. Kita di atas itu memang banyak sekali guncangan. Naik pesawat, apalagi dari Pontianak Surabaya kan 2 jam. 2 jam itu memang dari beberapa kali naik pesawat, baru itu naik pesawat yang sampai guncangannya terus ada di selama 2 jam itu. Enggak yang gimana-gimana, enggak. Biasanya kan kalau kita naik pesawat nanti 1 jam atau berapa gitu kita baru ketemu cuaca yang agak ini gitu. Tapi ini enggak. Ini mulai dari Pontianak sampai Surabaya itu memang guncang terus, dan saya ngalamin perut saya sakit. Saya udah minum obat saat itu, minum penguat, minum itu, saya udah minum semuanya. Sampai saya beli yang namanya penyangga untuk ibu kehamilan itu. Nyampe di Surabaya, akhirnya kan memang saking getaran itu, masih lagi kita naik mobil, kita mau ke daerah kita kan masih ada 2 jam 3 jam naik tol ya, masuk ke tolnya, masih perjalanan daratnya masih lumayan, mungkin capek juga di situ. Dan akhirnya sorenya itu saya udah flek kesakitan lagi nggak karuan, itu udah feeling saya udah nggak enak. Saya akhirnya periksa lagi ke dokter, dan dokter bilang, Bu, masih ada kok, masih ada ini kantongnya. Tapi saya heran kok bayinya belum ada, dia bilang gitu. Jadi lagi-lagi terus akhirnya disuruh lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi itu udah masuk ke berapa ya, minggu ke berapa, 13 atau ke berapa gitu, 13 atau 14. Bu, ini nggak bisa Bu seperti ini. Tiap hari saya ngalami kram perut yang hebat sampai saya nangis sakit. Memang saya nggak pernah ngalamin sakit yang seperti itu, baru pertama ini. Sampai akhirnya dokter memutuskan ibu, kalau ibu mau sakit terus seperti ini, mau dipertahankan seperti apa, ibu harus legowo, dipikirkan dulu matang-matang. Kalau mau kuret silakan kuret, dibersihkan untuk kesehatan biar ibu nanti cepat subur lagi, dia bilang begitu. Dan akhirnya kita memutuskan selang 1 atau 2 hari kita memikirkan itu, akhirnya kita ya udah kita kuret aja. Dan proses kuret itu juga nggak lama sih untuk mengangkat itu. Jadi
memang itulah cerita Retno. Mudah-mudahan kita juga lagi ikhtiar, mudah-mudahan ini baru 1 bulan proses kuret. Retno berharap mudah-mudahan bisa diberikan kepercayaan lagi, kepercayaan momongan lagi gitu. Saya juga mohon doanya supaya semuanya juga dimudahkan. Mudah-mudahan yang memiliki cerita sama kayak Retno, mudah-mudahan juga selalu dimudahkan. Kita semua dapat diberi keturunan yang soleh dan solehah gitu. Mungkin Allah memberikan kita ini belum yang terbaik, Allah akan menggantinya jauh yang lebih baik lagi nantinya. Itu aja cerita hari ini dari Retno. Jangan lupa like, comment, and subscribe video Retno. Retno akan konten terus, Retno akan bikin cerita Retno terus. Jangan lupa tonton terus ya. Oke, Retno sudahi untuk video ini. Kita lanjutkan di part selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.